Dan kelak sholat ini akan menjadi ibadah
yang tinggal dan itu tetap dikerjakan oleh hamba-hamba Allah adalah sholat. Jadi sekarang mau sholat, sudah nggak ada puasa, nggak ada haji, nggak ada orang yang mengeluarkan zakat. Sebab apa? Nggak ada haji, Ka'bah itu sudah runtuh, kokoh. Kemudian nggak ada orang yang mau menerima zakat karena semuanya sudah punya, sehingga syariat tertinggal pada akhir zaman nanti adalah sholat. Maka pentingnya sholat ini sebagai amal yang paling utama bagi kita semuanya sebagai hamba Allah yang harus kita kerjakan. Dibahas oleh para ulama fikih mengenai tata cara sholat yang menentukan sholat kita itu sah atau tidak. Ini bahasanya bahasa sedangkan ketika kita bicara khusyuk, wilayahnya bukan wilayah fikih, wilayahnya sudah wilayah ulama-ulama yang membidangi hati. Sebab khusyuk itu tempatnya di hati. Fikih tidak membahas tentang khusyuk, tapi membahas tentang sah atau tidaknya sholat, gerakannya, bacaannya, dan lain sebagainya. Sedangkan khusyuk menjadi syarat utamanya daripada sholat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh wonten Quran wa aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nomor satu disebut tandanya mereka itu yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, persoalan khusyuk. Cacat sih model ini. Sampai sebenarnya harus khusyuk apa enggak? Sebab khusyuk ini barang halus, makanya bukan bidangnya gerakan, bukan bidangnya. Nah, sehingga kita harus masuk Imam Ghazali menyebutnya ini sebagai amalan-amalan batin yang harus menggunakan ilmu batin, amalan-amalan hati yang harus menggunakan ilmu hati. Gimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ini mukadimah. Jadi kedudukan hamba yang paling utama di hadapan Allah dan yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu itu, ketika hamba itu mendirikan sholat, mendirikan ibadah, kedudukan hamba ini yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hamba itu sedang mendirikan sholat. Di dalam sholat itu sendiri, maka posisi yang paling afdol bagi seorang hamba di hadapan Allah adalah sujud. Apa? Kan yang sujud dulu. Sujudnya Rasulullah ulama. Ketika sujud itu, bayangkan ya, hanya Allah yang boleh disujudi. Mu'adz bin Jabal ketika melihat para pendeta rohib di Baitul Maqdis atau di Palestina, umat Nasrani di Palestina itu ketika melihat pendetanya itu sujud kepada pendetanya. Ketika kembali dari Palestina, Mu'adz bin Jabal ini kemudian menghadap Rasulullah dan tiba-tiba sujud di hadapan Rasulullah. Rasulullah langsung terkaget. Isyhad, apa ini? Ya Rasulullah, aku melihat orang-orang Nasrani itu di Palestina itu sujud kepada para pendeta, sedangkan engkau lebih layak untuk disujudi dibandingkan dengan mereka. Ya Mu'adz, seandainya aku diperintahkan untuk membolehkan
membolehkan seseorang sujud kepada orang lain, maka yang pertama kali aku perintahkan adalah seorang istri sujud kepada suami. Ya, itu jawaban Rasul. Maka tidak boleh di dalam syariat Islam itu seseorang sujud kepada orang lain, karena Rasulullah melarangnya. Cukup dengan salam, ya, cukup dengan mushafah atau berjabatan kan. Nah, tentu saja di dalamnya diatur dengan syarat pula harus sesama mahram. Kalau bukan mahram ya tidak boleh. Nah, itu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sujud. Sujudnya ini menandakan bahwa kerendahan seorang hamba di hadapan Tuhannya, ya, dengan menisbatkan dirinya lemah, tidak punya daya dan kekuatan, sehingga bersimpuh di hadapan raja di raja. Urus bayang kalau saat berada rubuh atau ubah saulan di desa. Kita sedang menghadap siapa? Hari-hari belum saya itu malah kaosan, kaos yang dikai jersey. Saya kira khususnya ada nonton kayak kaos jersey. Kemudian dulu sampai hasil bila Inter Milan, Manchester United, perasaan musim beli gak melok moco. Dan ingat bahwa adab itu harus dijaga. Makanya ketika kita bicara hati, maka di situ pasti bicara tentang tata krama. Hati itu terkoneksi langsung dengan erat dengan adab, tata krama, akhlak, khususnya adalah adab kita kepada Allah Subhanahu di dalam muamalah kita kepada Allah atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja sebagian orang tidak merasa penting ketika bersujud kepada ono sing ngandel seorang diri ya rumah sari sholat itu sih beban belum ngaji di masjid tuh barusan itu ini sholat mana ya tuh. Jadi itu tanda bahwa kita juga nggak senang kita ketika awal atau waktu-waktu sholat itu masuk. Dibandingkan dengan contoh Rasulullah itu ketika menjelang waktu sholat yang dipanggil itu Bilal, bukan ada muadzinnya. Ya Bilal, dan arehna. Bahagiakan kami. Maksudnya Rasulullah itu ketika memerintahkan Bilal dengan perkataan bahagiakan kami, itu adalah sholat itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi Rasulullah, bukan menjadi sebuah beban atau sesuatu yang merepotkan. Sholat 5 waktu tadinya itu 50 kali sholat. Perintah pertama itu 50. Siapa orang saya terpenuhan negeri-negeri? Kamu masak, kamu lomba, mereka nah. Sedangkan ketika Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah di surga Allah. Untuk dosakan untuk suatu Indonesia sempurna, ciptaan sudah ada jasad, ada ruhnya. Setelah itu kemudian khazinal jannah, para penjaga surga ini, yaitu dari kalangan malaikat, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idkulna lil malaikati
Sebagian fasajadu berarti sujud. Yang paling pertama kali sujud dalam kitab tafsir itu adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu malaikatnya bagian apa? Niup trompet ya. Malaikat yang bagian meniup sangkakala, yang termasuk jajaran malaikatul muqarrabin. Malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, pejabatnya Gusti Allah. Pejabat terasnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat apa itu? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Empat ini yang biasa kita tawasuli, Tumailal malaikatil muqarrabin. Muqarrabin yang disebut ini khususnya adalah empat ini. Kenapa kita Fatihah juga? Supaya empat ini baik-baik sama kita. Nek empat ini tidak baik-baik sama kita, repot urusannya. Satu, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu karena perintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kita untuk membagikan hidayah ilmu. Jadi jenengan pinter untuk melaku cerdas itu karena perannya malaikat Jibril untuk memberikan ilmu atas izin dan perintah Allah kepada kita. Nah, kalau kita tidak baik-baik sama malaikat Jibril, akibatnya apa? Ya sampai kita ini orang mau goblok juga ada yang sering dibarani malaikat. Goblok berarti sampai kita ini mana ya? Goblok itu orang penerani. Nek ngaji, nek sekolah biasa itu berbuli. Kalau tersinggung ya, ayo jangan di sekolah, SMP, SD. Kira-kira sebelum berbuli itu pinter-pinter atau goblok-goblok? Gak ada yang dijawab maju, gak soal makan boleh jadi lu berbuli. Ya, ngaji itu yang paling pintar, sekolah itu yang paling pintar, setidaknya harus berbuli. Nah itu malaikat Jibril. Harus kita harap-harapkan kedatangannya kepada diri kita masing-masing, ya, supaya hidayah ilmu itu ditambahkan. Ngaji didahului ayat Quran ini langsung nyantol. Ini terus gak lagi. Ini cara kita jangan coba. Nek mari mulai ini, terus mari ngaji. Sampai mulai ditakoni bapak ya ada. Sopo sing ngaji mau ketoke anu nerangno malaikat-malaikat apa jangan. Apa isi? Apa ya? Aku lali ya itu masuk kompos. Nomor dua malaikat Mikail. Terus sampai tidak baik-baik sama malaikat Mikail. Innova tidak tahu. Itu sih betul Innova, betul sepeda motor, NMAX, sepeda motor mana. Ini senang aja lagi. Malaikat Mikail makanya kemudian jajaran ini perlu baik-baik. Nah, malaikat Israfil yang tadi saya sampaikan sujud pertama kali kita harus tawasuli sebab telah beliau lah yang akan meniup sangkakala. Jangan bisa bayangkan ya, sangkakala itu ditiup. Bahasa Rasulullah mengatakan, a'dzamul makhluk, gede-gede makhluk itu adalah arsillah subhanahu wa ta'ala. Arsil Allah itu adalah makhluk yang paling besar secara dohir yang telah diciptakan oleh Allah. Sedangkan al-alamin, alam semesta, jagat raya, termasuk bumi salah satunya, bintang, matahari, bulan itu disebut dengan alam semesta. Itu ibarat kerikil. Sahabat itu diminta untuk mengambil kerikil, kemudian disuruh melemparkan ke tengah-tengah lapangan yang luas. Contohnya misalnya bentuk kerikil di Cak ini dilempar orang lapangan sepak bola atau orang gol.
Lumatan itu malaikat Israfil ketika mau dieksekusi, karena semua harus dimatikan ketika kiamat. Yang mengeksekusi di malaikat Israfil sendiri. Jibril disikat dari malaikat Israfil. Ini tren makan tren. Teman makan teman. Loh, ini karena perintah Allah. Kemudian malaikat Mikail juga sama. Dan yang ketiga malaikat Israfil. Persoalannya malaikat Israfil ini bawa trompet. Di dalam kitab itu ada dialog ini. Pertanyaan malaikat Israfil, Gusti ini trompetnya di masalah putih. Jawaban Allah Israfil, trompet itu centerno neng arsku. Trompetnya malaikat Israfil disuruh nyenterno neng ars itu sakmono gede ini. Jenengan bisa bayangkan kalau akal sehat kita, logika kita, wong ars itu sakmono gede ini terus bisa piro trompetnya itu, sapiro trompetnya. Nah, sehingga pada saat ditiup pertama, selesailah semua binasa. Yang tidak binasa pada saat hari kiamat itu ada 4 makhluknya Allah. Ars, kursinya Allah, surga dan neraka. Ini boten hancur. Jadi semua binasa, semua hancur kecuali 4 ciptaan Allah. Nah, setelah mati semuanya, Allah hidupkan 4 malaikat muqarrabin ini terlebih dahulu. Hidupkan Jibril, Mikail, Israfil, kami sih dibangkitkan. Sebelumnya malaikat Israfil itu sudah meniup sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama adalah untuk meluluh lantakkan jagat raya segala sesuatu. Kemudian tiupan yang kedua adalah untuk mewafatkan segala sesuatu, manusia, binatang dan lain sebagainya. Baru dijendelnya tani cukup ramai sebelum bisa menetek, baru kita bagi. Ba'asallahu azza wa jalla rajulun ka surati Adam, wong lanang kok dibangkitno kaya dene bentuk wajahnya Nabi Adam. Dukure awak dhewe 30 meter, gedene awake 3 meter. Masih sakit cilik. Ndek guru menit jadi belum. Sedangkan perempuan akan dibangkitkan oleh Allah kasurati Hawa, seperti tingginya badannya, wajahnya. Jadi sing lanang buan nang kaya kegiatan kabeh padha kabeh. Sing wedok kaya Ibu Hawa kabeh padha sama semuanya. Dan
Semuanya muda. Umur 30 tahun. Sing mati tua, saya mati umur 70, 80, nanti balik umur 30 tahun mana. Sing mati bayi dadi umur 30. Ngono. Jadi sampai tinggal rada susah. Masih perot kabeh. Tanyakan kali Gusti Allah, belum karo sen iki Gusti Allah. Metu-metu karo sen langsung full press body. Jadi mudah banget. Nah, baru kemudian malaikat Israfil setelah ambil trompet itu ditiupkan lagi bangkit, lagi terjadi. Kiamat terjadi, mulai dikirim memaksa ini dan sebagainya. Nah, kemudian diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain, sehingga malaikat Israfil pertama kali sujud kepada Nabi Adam karena diperintah wa idkulna lil malaikati isjudu di Adam fasajadu, maka ini bersujud para malaikat, dan sebagian di antaranya kemudian tidak mau bersujud. Artinya tidak mau bersujud itu membangkang diperintah dan mau melakukan. Bahasa kita adalah membangkang perintah. Kalau paling ilmu ini cara memahami agama. Oke, tapi jenengan nek boten ibaroe kata akan bingung. Lho kok iso? Kok iso ngono? Kan kabeh kita diperintah makhluk Gusti Allah kudu nurut. Lah apa kok bangkang sing nyipta? Ngeten. Allah Subhanahu wa taala itu menghitung seluruh ciptaannya, mau malaikat, mau iblis, itu adalah tunduk kepadanya. Tunduk kepada. Jangan dikira iblis itu kemudian dalam ilmillah Subhanahu wa taala dalam persone ilmu Gusti Allah itu nantang Gusti Allah boten. Nah, caranya memahami ayat Al-Qur'an itu begini. Dikumpul si malaikat ini. Kumpul. Wonten napa Gusti? Mari aku dawuh wa idkulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu awakmu sujud. Kamu tak perintah gak sujud. Supaya tidak bingung jenengan. Nah, ketika fasajadu yang diperintah sujud, yang diperintah tidak sujud, ya tidak sujud. Tapi dalam ilmunya manusia itu tetap dikatakan membangkang. Sebab apa? Kon sing gak sujud kok tak kei jeneng anyar. Jenenge pembangkang. Pembangkang itu dalam bahasa Suryani adalah ablasa. Dimasukkan ke dalam bahasa Arab jadi jadi jeneng semuanya, kemudian tugas semuanya, segala macam ada. Itu cara memahami Al-Quran harus begitu. Kalau jenengan bingung, loh malaikat itu kan gak punya nafsu. Malaikat itu gak punya nafsu, hanya menuruti perintah Gusti Allah. Lalu malaikat takut. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Loh malaikat itu takut karena tanyanya malaikat itu diperintah bertanya. Saya dipahami maksudnya. Ya, ini penting karena apa? Supaya nggak bingung kita. Soalnya kadang-kadang mau Quran, mau nggak mau tafsir, itu tambah nunggu sih kan. Mau terjemahan terus tambah. Iya, ada tiga cara memahami. Ini kok beda kalau ini benturan dengan makanya harus dieloni. Nah, itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sebagian di antara mereka tidak sujud, maka Allah kemudian tetapkan namanya Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia adalah iblis, illa iblis Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
siji ku sombong. Apa? Sombong. Wong sombong iku selalu duduna wae. Ketoke ben waktu sholat nang masjid jamaah. Tapi mari ngono, ngrumangsani nek iso nglakoni jamaah krana awake usaha kuat ini krana awake iki duwe kekuatan dan daya. Itu saja sombong. Dan dalam artian hadis sombong al-kibru, ya, al-kibru sing diarani sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Wong sing memo bahasanya batorul haq dari kebenaran. Memo itu berpaling. Orang yang berpaling dari kebenaran nomor satu. Bator itu ayat mana error, maknanya adalah berpaling. Nek nolong barang api, ya ini nggak pakai seneng. Barang api nggak pakai seneng. Allah kirimkan banyak hal yang baik, tapi rasanya kok aduh, masya Allah. Contohnya ngaji ini ya. Ngaji ini kan, ini saya RW kan ini. Ya, nek wong sak RW ibu-ibu teko kabeh. Sing muslim penuh muslim. Nah, kemana yang lain? Alasannya lho kok kaya ngaji lho. Kebaikan yang dihindari seperti itu dikatakan batorul haq. Batorul haq. Jadi kebenaran yang dihindari. Jadi orang sesuatu sing apik pun pisan-pisan kemudian dihindari. Segala sesuatu yang baik itu harus segera ditangkap dan dilakukan. Sebab yang mengirimkan kebaikan itu adalah termasuk ibadah. Awak dhewe sok salat tahajud istiqomah ojo ndeleng awakmu dhewe. Rumangsa yang memisahkan itu ibadah itu adalah Allah. Bisa sholat jamaah 5 waktu yang memisahkan awak dhewe gak apa-apa. Yang kuasa itu adalah Allah memisahkan saya untuk ibadah. Ketika kita menunjuk diri kita, apa mana ngenyek wong liya? Karena berikutnya adalah wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang. Oh, ini sembahyang nang masjid kok koyo aku. Ben waktu akan itu masjid. Ngomong. Iblis. Makanya nggak bisa khusyuk soalnya karena hitungan. Karena persoalan ini dan sholat itu menjadi sesuatu yang dilakukan hanya sah saja gerakannya, bacaannya, tetapi khusyuk itu urusan hati. Kalau di hati masih banyak penyakitnya, jangan harap kalau bisa khusyuk sholat. Jangan harap. Serakah. Dalam aja. Si paling sering kalau diri itu putih sombong itu besar. Rasa-rasaan. Pemain kalau renovasi biasa. Utama bapak-bapaknya itu kan mulanya bapak-bapak. Bapak-bapak itu kan rondo keramas kan itu biasanya. Kalau bapak ibu suka keramas. Penyakitnya masih banyak seperti itu, tidak bisa. Itu berlawanan. Maka itu harus dihilangkan dulu penyakitnya itu. Makanya dikatakan oleh Allah
kabiratun wa innaha lakabiratun. Sholat itu berat, khusyuk itu juga berat, tetapi tetap harus diusahakan. Makanya hukumnya fardhu ain untuk dandannya nanti wajib ain, bukan wajib kifayah. Fardhu ain. Omongan ini memang tadi Ramadan. Rasulullah sudah tegur, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dan dapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ketika sholat, kamin musallin, berapa banyak orang yang sholat tapi tidak mendapatkan pahala dari sholatnya illa takbir, kecuali capek. La laisa lahu min sholatihi illa takbir, kecuali hanya capek. Itu pengingat bagi kita. Apabila kita memang ingin sholat kita khusyuk, ya harus belajar. Belajar apa? Mengenali dulu awak diri itu sudah penyakit apa. Dan ketika tahu penyakitnya, baru kemudian diobati. Makanya kemudian itu dikatakan mi'raj. Mi'raj. Peristiwanya dikatakan mi'raj itu dari pundi ke pundi. Dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul yang dilewati langit-langit. Ini konsep Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku mukjizat. Itikad ahli sunnah wal jamaah niku wis mukjizat, gak usah dilogikakan. Diutekno iki gak perlu. Mboten perlu. Tidak ketemu langit lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rasulullah masih naik lagi ke Sidratul Muntaha. Surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha inda Jannatul Ma'wa. Jadi lapisan langit-langit ini gak usah dilogikakan. Oh, kecepatan cahaya itu sekian 300.000 kilometer per detik terus jam ini satu malam ini. Sedangkan matahari yang terterima, yang ada sinarnya, cahaya matahari, sinar matahari itu diterima bumi, itu adalah sinar yang dipancarkan oleh matahari 124 hari yang lalu. Yang kita terima hari ini sinar matahari terus melaku ke sumber itu 104 itu dino bentuk ini. Tidak langsung saking adoh. Nah kalau dilogikakan tidak masuk. Yakini itu mukjizat dan Rasulullah itu bukan subjek yang menggerakkan dan memperjalankan, tetapi objek yang siapa yang diperjalankan adalah Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Ya. Makanya kemudian diawali subhanallah. Nek atine gak suci, yang oleh-oleh itu artinya berat. Ya, untuk urusan rasa dan khusyuk. Ayat itu diawali dengan subhana, maha suci. Alladzi asra, yang telah memperjalankan abdihi, hambanya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang malam semalam itu ya. Jadi anak berkali sungguh ya, tambah apa mana yang ini
sum'ah, wakil penyakit. Nah kalau itu banyak sekali di dalam hati kita, akan keruh hati kita. Bukan cahaya, karena Rasulullah dawuh dalam satu hadis, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Nah, langit lapisan itu tandanya kita masih berpenyakit, berpenyakit, karena langit lapisan di tempat kita ini. Artinya bahwa kita ini ada nafsu, ego dan lain sebagainya. Mungkin dari persoalan nafsu, langit lapisan itu dipenuhi dengan nafsu yang kita sebut dengan nafsu amal. Nafsu amal, senggol wong titik, ngejak yes, kalau tenang ini, terus mari buka gelap kalah. Ini semua amarah yang diwakili oleh binatang atau hayawan. Amarah adalah kalau nafsu singa kita masih ada, nafsu macan kita masih ada, serigala kita, serigala domba ada di dalam diri kita. Memang kita masih di level sekarang ini. Naik ke lapis kedua sudah lewama. Wongnya melakoni baca poso ya poso. Ya. Tapi betul-betul nasib ya amen. Ya. Terus selalu meminta balasan. Jadi enggak mau kemudian dia itu mengakui dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Langit ini sampai ke sidrotul muntaha. Sidro itu adalah sebuah kondisi keadaan antaha, itu adalah mani, antaha itu mani. Selesai itu bahasa Arabnya antaha. Dikasih mim depannya itu adalah tempat entek-entekan dulu. Artinya bahwa Rasulullah sudah dibawa ke sana itu untuk mengajarkan kepada kita apa? Sampai kemudian nafsunya yang ada di dalam dirinya itu kamilah, sempurna, tidak ada penyakitnya sama sekali. Nah kita ini dikasih tahu mikrot itu ya langit-langit itu 1, 2, 3, 4. Nah posisi kita sekarang ada di mana dari sisi hati kita supaya kita bisa khusyuk? Kalau di langit lapis 1 tidak mungkin, langit lapis 2 tidak mungkin khusyuk. Langit lapis 3 belum bisa, baru di langit lapis 4 yang disebut dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Di situ baru kita mulai rasakan. Kalau mikrot kita itu masih belum ke tingkatan langit yang lebih di atas, dan mungkin di situ. Nah, yaitu tadi mulai bisa hilang, nyakitin naik lagi, mulai penyakit yang lembut-lembut dihilangkan sampai derajatnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu yang lain dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan perkara mudah, tetapi ini perkara sesuatu yang sulit, akan tetapi tetap harus kita jalani dan pelajari. Sehingga ketika kita sholat kita khusyuk, ya, maka sholat itulah yang akan mengantarkan diri seseorang mi'raj, wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang nanti akan jadi tanda amal-amal kita yang baik. Kita maksudnya dengan posoleh yang jarang dijadikan pahala, dan yang pahala sedekah dijadikan pahala. Maka sholat yang khusyuk itulah nanti yang akan membawa pahala-pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sholatnya sholat, tapi kalau tidak khusyuk, maka datangnya dan bawahnya itu sedikit. Apalagi tidak sholat, berarti tidak ada kendaraannya. Artinya sebanyak apapun seseorang itu sedekahnya, sebanyak apapun puasanya, sebanyak apapun amal-amal baik lainnya, kalau orang itu tidak sholat, maka tidak ada yang membawa pahala ini ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Amal-amal itu tidak diterima. Padahal, terus ini
sesuatu yang umur sampai ini sudah sinau ya. Itu sinau sih ketok dong, sinau barang-barang kayak ketok. Dan alhamdulillah ya, walaupun nanti kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata belajar khusyuk kok kan iso tapi aku niat tetap gak iso ya enggak apa itu takdir kita, yang penting kesadaran kita saat ini jenengan itu butuh khusyuk dan kemudian belajar ya, harus belajar terus pulang. Yang membuat khusyuk kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan proses tadi ya. Dengan proses mulai dari amal dan digunakannya. Sekarang jangan yang dulu mau diganti kok Gusti kula muda daripada panjenengan paring datang kula niki supados sembahyang niku khusyuk, supados saged ikhlas, supados saged sabar. Jenengan yang dulu mau ngoten apa njaluk duit? Tuh, ini sudah jauh, jelas ya. Minta itu pada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau permintaan kita itu kemudian diijabah oleh Allah, maka jalan mulai dari bawah tadi untuk naik mikot ke atas tadi akan jadi mudah. Nanti Fatah Allah buka ini, Allah buka ini, sehingga kita bisa. Sebab apa? Banyak yang bisa. Sayyidina Ali itu ketika sholat, tiba-tiba ada anak panah menancap di pahanya, darah mengucur. Itu meneruskan sholatnya dengan tenangnya. Ini darah panah. Awak diri kena nyamuk. Kacau. Belum suara-suara yang dan begitulah orang suara ini. Mau mana nih urusan pikiran, urusan lagi berubah nih. Main, saya lagi dengan mohon itu yang paling gampang menurut saya. Jangan mengandalkan dengan tetap bahwa kita mencari sebabnya, karena tugas kita itu sebab-sebab. Tetapi zat yang menentukan segala sesuatu itu adalah Allah. Jadi diminta kepada yang punya ikhlas. Ayo sabar gampang orang. Sampai akhirnya ngomong sabar itu batasi, sopo sing batasi. Apa dewi batasi? Quran itu ya isbiru wasobiru, sabarlah dan buatkan kesabaran. Namanya nggak batasi, ikhlas soalnya. Awak dewi lo angel, ngamal ngomongnya itu angel. Dan ini syaratnya itu bisa wusul, sholat kita wusul, puasa kita wusul, haji kita wusul. Itu seperti itu. Sehingga sesuatu ini awal dari ini para pilih itu mesti cerita orang. Terus kamu saat ketemu nih wong diceritani. Padahal kaidah amal sholih, kaidah kebaikan itu mari mbok lakoni lupa. Itu kaidah, prinsipnya. Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah itu disebutkan kebaikan itu kaidahnya mari dilakoni awak dhewe kuali mari nglakoni kebaikan dikandak-kandakno to wencer tenan. Sebaliknya kalau keburukan itu jangan sampai dilupakan. Kamu harus ingat keburukan walaupun itu 30 tahun yang lalu, 30 tahun
Sebab apa? Kalau kita ingat dosa kita, perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan, maka kita akan memperbanyak istighfar, memohon ampun, nangis, gampang nangis. Enggak ngejak wong apik ku angel. Ngejak wong nang surga iku angel. Jadi ini swarga iku murah regane. Murah supaya nggak bayar. Nggak bayar kecuali daripada mania zakat yang harus menggunakan harta. Neraka itu larang. Neraka maksiat itu gak bodoh loh. Yang mendem itu minuman ya. Apa mana yang bengi-bengi buka itu? Taman Pinang itu pojokan itu ono X2. Ono X2. Tahu tak lebih? Bengi-bengi tahu tak lebih? Asli tak rumah ngaji setengah 12. Ya, malah buru. Jadi di situ di resepsi. Lupa kamu di dalam Rene. Pengen pulang di sini, pengen pulang di sini. Sarungan di sini, sobatnya terus likopnya ini, terus kelintu aja dengan boten. Nah, ketika duduk minum, dapat snack di tempatnya menerima tamu itu, tiba-tiba datang tamu dua, saya arep terus menunggu langsung ngomong, "Papi." Direct ngomong langsung dikompel aku di 1.000 masing-masing 1.000 waktu mana sih dokter pakai 1.000 untuk kempel terwong nek gak licik yo tak mungkin lah wujudnya jalur juga tuh kalau tiket kadang-kadang dilimuri anaknya jalur sana 3 ambulans ini gak mau anak putri kempel gak mungkin ketika mana 1.000 itu turun kamar tak kapok ruangannya itu ya minimal bukti itu 2 jam sakjane waktu itu mulai berarti 1 juta mulai turun makanannya ya sampai 2 juta ludes itu ngomongnya kok itu beras oleh bilang jadi ya terus jadi sampai takdir kita nanti di hadapan Allah nanti akan dilihat usaha kita, ikhtiar kita, perjuangan kita untuk meraih ilmu-ilmu yang lembut, ikhlas, khusyuk, takwa, syukur, qanaah, yang itu sabar dan itu. Kalau memang sampai akhir hayat kita tidak bisa ya takdir ya Allah. Yang penting kita sadar dulu. Soalnya kita nggak sadar. Sok-sok malah ngicik. Diulang ikhlas. Angel. Ya Allah sebab sabar. Angel. Ikhlas angel, sabar angel, khusyuk angel. Terus sih nggak apa ya. Ya. Sosok bapaknya mengingkari seperti itu. Nah, terakhir tuh ya, jenengan walaupun tidak mampu untuk berbuat khusyuk, tetapi karena ini kewajiban, terus jenengan tetap harus melakukan. Jangan menggunakan prinsipnya. Jadi ini kitab-kitab itu, jadi kiai-kiai kalau harus ngomong, ustaz-ustaz kalau harus ngomong supaya itu kita khusyuk, kan diterima kalau harus ngomong. Cuma ada kan diterima, betul kabeh kalau enggak. Ini wah, jadi turutin ini saya justru kita ini kemudian tetap tidak putus asa terus berjalan sana sih nama diri bayang terus di pemain tepat waktu ya awal waktu terus sampai Allah memisahkan. Kalau Allah tidak memisahkan ya itu memang takdir. Oke, ada seperti itu.
Menurut kula sih Bang, ya. Sing seneng kumpul karo oh terus wakas nek ngomong lho yo